Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang bertanya, kami menjawab. Masuk di kontennya konsultasi gratis. Betul. Kalau saat penandatanganan itu di depan notaris, biasanya itu notaris wajib dia melakukan pinjaman dengan cara memberikan sertifikat tanah. Artinya itu adalah hak tanggungan. Artinya kalau seandainya teman-teman pengacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Oke guys. Jadi ada yang bertanya, kami menjawab. Masuk di kontennya konsultasi gratis. Pertanyaannya adalah, Mbak, saya mempunyai utang 50 juta kepada teman saya dengan memberikan jaminan sertifikat rumah. Terus yang ingin saya tanyakan, karena si teman saya ini menyuruh saya untuk datang ke notaris melakukan penandatanganan yang katanya untuk jaminan bahwa saya harus membayar. Akhirnya saya ke notaris, tetapi ketika ke notaris itu hanya tanda tangan dan tidak ada yang saya pegang. Dikasih draft aja tanda tangan. Enggak ya, langsung tanda tangan. Dan ini pertanyaannya, ketika setahun berlalu saya ada uangnya. Ketika sudah ada uangnya, saya bilang ke teman saya bahwa saya ingin mengambil sertifikat. Tapi jawabannya, dia bilang kan perjanjiannya kemarin bayarnya 6 bulan. Tapi sudah lewat 6 bulan, jadi sertifikatnya sudah aku jual, katanya seperti itu. Artinya tanahnya itu sudah dijual. Nah, pertanyaannya, bagaimana langkah yang harus saya lakukan dengan kasus yang seperti itu? Oke, pertama kali ya, buat teman-teman yang mempunyai masalah seperti itu, sebelumnya kami mau kasih tahu bahwa jangan pernah kalian coba-coba memberikan sertifikat asli kepada siapapun, baik teman, baik siapa, saudara, sebagai jaminan. Apalagi ke bahkan kalau yang di Jawa tuh, daerah Jawa tuh malah ke koperasi kan dengan jaminan sertifikat kan, bukan bank yang resmi. Karena terkadang banyak sindikat yang artinya itu adalah oknum yang memang sengaja. Seandainya contohnya dia tahu sertifikat itu harga nilainya 300 juta, yang kita pinjam cuma 50 juta, artinya dia malah berharap kita nggak bayar utang. Karena dia intinya memang niat mereka memang pengen menguasai si sertifikat ini. Jadi intinya adalah, silakan Pak Eli. Pertama harus dipastikan dulu itu sertifikat rumahnya atas nama siapa? Atas nama dia pribadi. Oh, atas nama pribadi. Disuruh datang ke notaris ya? Ya. Habis itu 6 bulan kemudian uangnya sudah dapat, setahun kemudian. Dia janjinya 6 bulan. Menurut teman itu karena udah lewat, dijual. Iya. Berarti kemungkinan besar yang ditandatangani itu adalah akta jual beli. Atau jual beli ya? Sayangnya yang digunakan untuk ini ya, balik nama. Untuk balik nama, sayangnya itulah gunanya kita harus mengerti ya, jangan awam jangan, walaupun bukan dari sarjana hukum, setidaknya kita sering membaca atau tanya sama orang yang mengerti tentang hukum. Jadi kalau seandainya di kasus seperti itu, sebaiknya kalau seandainya memang benar itu adalah sebagai jaminan, si notaris itu mestinya harus kan, kewajiban notaris dan kalian mempunyai hak sebagai para pihak
itu yang melakukan perjanjian itu harusnya dibacakan oleh notaris akta itu dan benar jelas bahwa tidak ada sanggahan dari akta yang sudah dibuat, ditandatangani secara ini ada saksi. Nah, kalau seandainya di kasusnya ini dia tidak sama sekali membaca dan tidak mendapatkan salinan draft, itu salah. Nggak boleh kan? Itu ada ini ya, ada pemainan, Mbak. Pelanggaran pidananya tinggi. Karena kalau memang itu akta jual beli, kan para pihak harus menghadap ke notaris. Jadi aktanya dibuat dan di hadapan notaris, termasuk penandatanganan. Bahkan kalau sekarang itu biasanya didokumentasikan ya. Betul. Kalau saat penandatanganan itu di depan notaris, biasanya itu notaris wajib membacakan dari awal akta di nomor berapa tuh sampai akhir penandatanganan, itu wajib ditandatangani dan dia harus cap jempol, tanda tangan, cap jempol, dan harus ada foto ketika penandatanganan itu. Kalau merasa dibacakan tidak pernah, hadir hanya menandatangan, di foto juga tidak pernah. Nah, jadi peluang Mbak untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib bagus, bisa diupayakan secara pidana atau perdata. Cuma kalau di sini kayaknya beratnya di pidana ya, selain notaris juga sudah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik. Betul. Kalau udah dibacakan tuh kan masih ada peluang untuk diperbaiki kalau ada kalau merasa ada tidak ini kan. Iya, sebelum ditandatangan masih bisa artinya diperbaiki. Terus juga kan kalau menurut sebenarnya kan kalau seandainya memang kejadiannya kayak itu, kalau memang teman-teman ada yang meminjam sesuatu, sebaiknya memang kalau memang harus ada jaminan, sebaiknya ya pinjamnya ke bank atau kan ke apa sih namanya, pihak finance yang benar-benar diakui OJK ya, di bawah OJK ya. Terus juga kan kalau seandainya tapi jangan sampai sebenarnya salah si notaris itu kalau memang benar dia tahu kan si kliennya itu dia melakukan pinjaman dengan cara memberikan sertifikat tanah, artinya itu adalah hak tanggungan. Artinya yang dibuat bukan akta jual beli, tetapi adalah hak tanggungan. Ya. Karena lembaga jaminan APHT itu kan ada 4 ya. Ada fidusia, ada gadai, hak tanggungan, dan satu lagi itu hipotek. Nah, kalau untuk tanah biasanya itu digunakan lembaga jaminan hak tanggungan. Iya, menurut pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan, akta pemberian hak tanggungan itu cuma boleh dibuat oleh PPAT. Yang membuat PPAT bukan notaris. Tanah bukan notaris. Iya, jadi begitu. dari situ aja kalau sudah salah dia. Iya. Kalau notaris itu kewenangannya membuat SKMHT. Iya. Kuasa memasang hak tanggungan sebagai informasi ya. Jadi akta PPAT dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Nanti kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan untuk diserahkan kepada penerima hak tanggungan. Ya, betul. Sampai hutangnya lunas ya, baru di ini lagi. Iya, jadi intinya masih aman gitu. Nah, jadi dari ininya aja sudah, artinya ada perlu diragukan kan tentang. Iya, benar. Mestinya kalau hal demikian ini harus dijaminkan ke yang kayak tadi, kalau aman ya ke bank ya. Itu tidak dengan perorangan yang kayak gini, apalagi kalau ketemu rentenir. Itu teman sendiri loh, jadi artinya temannya itu ya kita bukannya apa ya, kalau seandainya memang sudah berurusan dengan uang, sebaiknya memang meski teman sendiri harus ada hitam di atas putih yang jelas. Itu pun nggak bisa, nggak boleh percaya ngasih sertifikat langsung. Kita belum tahu ke depan apakah memang sertifikat
sertifikat itu memang masih jadi hak milik kita karena dia nggak tahu dia bisa, kalau dia memiliki kan, dia bisa buat apapun kayak itu. Nah, Yang bahaya juga di sini kalau kita menjaminkan sertifikat yang bukan atas nama kita. Mak kau, nah, itu dijaminkan itu tidak bisa ya. Jangan ya, yang megang jaminan juga ini yang kadang sering terjadi ya. Saya minjem uang sama ibu ini, saya udahlah pegang dulu nih sertifikat rumah. itu sering karena sudah percaya. Rumah orang tua. Ini karena ilmunya juga terbatas, dia pikir ya udah lumayan nih sertifikat rumah. Orang tuanya ini masih satu garis keturunan. Ya udah dipegang sama mbak ini. Suatu hari saya lalai sampai 2 tahun, 3 tahun nggak ada kabar. Si mbak ini udah dengan PD-nya, ah udah nih, udah milik aku nih. Pokoknya mau aku jual. Betul. Mana mulai mau jual, ternyata nggak bisa karena atas nama Iya, bukan orang tuanya. Iya, karena kan kalau sudah atas nama orang tua kan berbeda, artinya Lain. Iya. kalau orang tuanya masih hidup masih hak dari orang tua, tapi kalau orang tuanya Iya. sudah meninggal berubah jadi ahli waris. Jadi walaupun memang itu anaknya, dia tidak punya hak penuh karena Apalagi- memang haknya ahli waris semuanya. Apalagi yang megang jaminan itu, karena pernah nanganin kayak gini, akhirnya SPH nih kasusnya sih sampai sekarang dipegang aja nggak bisa diapa-apain. Betul. Waktu dihubungin keluarganya itu yang minjem duit sudah nggak ada, nggak tahu kemana. Solusinya anak-anaknya diminta untuk karena udah meninggal orang tuanya kan, minta untuk menandatangani harta waris jadinya kan untuk balik namanya, tidak bisa. Mana ada beberapa saudaranya yang di luar kota nggak pulang-pulang, paling itu nggak pulang juga. Jadi sampai sekarang udah ini kebetulan 50 juta juga deh. Sama. Iya sama juga. Jadi sampai sekarang dipegang aja asli itu nggak bisa diapa-apain. Percuma jadi. Uh-uh. Jadi baik yang mau ngutang atau diutangi juga berarti hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ya kalau memang mau ngutang memang kita memang membantu keluarga, teman boleh, tetapi memang jelas gimana apakah dia memang mau membayarnya tepat waktu sesuai janji. Iya. Kalau memang ada perjanjian, lebih baik perjanjiannya hitam di atas putih, kecuali memang duitnya berlebih ya. Kalau duitnya berlebih ya tidak apa-apa lah katanya. Aku percaya kan nggak Iya. masalah itu. Masalah nih kalau duitnya cuma itulah. Cuma itulah dipinjam dulu ada balik. Kalau seandainya teman-teman kalau teman-teman pengacara channel ada masalah hukum yang Kenyangan ini guys. ingin bertanya dan pengen konsultasi tapi bingung kemana, ya di sini tempatnya karena pengacara channel @gmail.com mempunyai konten di mana kami memberikan ruang untuk kalian bertanya, kami menjawab. Semoga yang Mbak tadi bermanfaat informasinya. Cuma sekarang laporkan ke pihak yang berwajib. Ya itu lebih ya atau temui pengacara pengacara. gitu. Nggak harus kami, tapi kalau kami juga lebih baik. Itu di mana, daerah mana itu? Itu di Mall Palembang inilah. Oh, ketemu besok yuk kita. Nanti besok ya tanda tangan kuasa ya. Langsung tanda tangan kuasa. Ayo guys, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, Komen, like, and share. pengacara channel. Pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.